Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Alivia Wida Valensi. Saya dari Pramuka Universitas Jember. Di sini saya akan menempuh SKU poin 13, yaitu dapat menjelaskan tentang penggunaan jam, kompas, tanda jejak, dan tanda-tanda alam serta tata cara pengembaraan kepada regu atau sangga. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan jam, kompas, tanda jejak, dan tanda-tanda alam. Yang pertama, tentang jam. Jam adalah sebuah unit waktu. Nama sebuah jam adalah 1/24 hari. 1 jam bisa dibagi menjadi unit waktu yang lebih kecil lagi. 1 jam terdiri dari 60 menit. Pukul juga menunjukkan satuan waktu. Jam bermakna masa atau jangka waktu, sedangkan pukul bermakna saat atau waktu. Jenis-jenis jam yaitu ada jam pasir, jam matahari, jam digital, dan lain-lain. Yang kedua, sini saya akan menjelaskan cara menggunakan kompas. Jadi kompas itu adalah alat bantu untuk menentukan arah mata angin. Bagian-bagian kompas yang penting antara lain ada dial, yaitu permukaan di mana tertera angka dan huruf seperti pada permukaan jam. Selanjutnya ada visir, yaitu pembidik sasaran. Yang ketiga ada kaca pembesar untuk pembacaan pada angka. Yang keempat ada jarum penunjuk. Yang kelima ada tutup dial dengan 2 garis bersudut 45 derajat. Yang keenam ada alat penggantung, dapat juga digunakan sebagai penyangkut ibu jari untuk menopang kompas pada saat membidik. Macam-macam dan jenis kompas. Kompas terdiri dari 3 jenis, yaitu kompas bidik atau kompas prisma. Yang kedua ada kompas orientering atau kompas silva, dan kompas biasa. Kompas bidik atau prisma fungsi utamanya untuk mempermudah menghitung sudut sasaran bidik atau suatu tempat atau benda secara langsung. Cara pemakaiannya dengan membidikkan kompas ke sasaran secara langsung sekaligus membaca sudut sasaran pada skala kompas. Besar sudut yang dibuat oleh arah bidikan dan arah jarum utara, itulah sudut sasarannya atau bearing. Kompas silva atau orientering fungsi utamanya untuk mempermudah perhitungan dan pembacaan pada peta secara langsung. Badan atau pembungkus kompas silva selalu dibuat transparan untuk mempermudah pembacaan peta yang diletakkan di bawahnya. Adapun cara menggunakan kompas, yaitu yang pertama, letakkan kompas Anda di atas permukaan yang datar. Setelah jarum kompas tidak bergerak lagi, maka jarum tersebut menunjuk ke arah utara magnet. Kedua, bidik sasaran melalui visir dengan kaca pembesar. Miringkan sedikit letak kaca pembesar kira-kira 50, di mana berfungsi untuk membidik ke arah visir dan mengintai angka pada dial. Ketiga, apabila visir diragukan karena kurang jelas dilihat dari kaca pembesar, luruskan saja garis yang terdapat pada tutup ke arah visir searah dengan sasaran bidik agar mudah dilihat. Baik, yang ketiga di sini saya akan menjelaskan tentang tanda jejak atau tanda medan. Seorang pramuka tidak hanya cukup mahir di arena latihan saja, tentunya kita dituntut untuk dapat pula mahir berlatih di alam bebas. Sebagai contoh, ketika kita sedang berkemah, dan tentunya kita mendapat tugas dari kakak pembina, di mana tugas itu akan dapat kita laksanakan ketika kita dapat membaca tanda-tanda jejak yang dibuat oleh kakak pembina. Dan apabila tanda itu tidak mampu kita baca dengan baik, maka kemungkinan besar kita akan tersesat. Nah, dalam pramuka, tanda jejak selalu bersifat rahasia. Untuk membuat tanda jejak dapat dipakai batu, kayu, ranting, goresan, rumput, dan lain sebagainya. Nah, adapun contoh tanda-tanda di atas tanah atau goresan
sebagai seperti berikut. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tanda-tanda alam. Yang pertama, kabut. Kabut tipis dan rata membumbung tinggi ke atas berarti kurangnya uap air di udara dan pertanda cuaca akan selalu baik. Kedua, awan. Apabila angin diliputi awan yang tebal dan gelap, berarti akan turun hujan yang deras. Ketiga, ada matahari. Apabila matahari terbit berwarna merah dan meliputi garis-garis awan yang kehitaman, bertanda ada hujan. Apabila berwarna bersih dan terang, bertanda hari cerah. Yang keempat, ada bintang. Apabila pada malam hari bintang di langit kelihatan terang sekali, maka pada malam itu cuaca akan baik. Sedangkan bila tampak suram, bertanda cuaca kurang baik atau buruk. Kelima, bulan. Apabila terlihat terang dan bersinar, berarti cuaca baik. Tapi bila bulan diliputi awan yang gelap, berarti hujan akan turun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara pengembaraan kepada regu atau sangga. Yang pertama, harus ada perencanaan perjalanan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari informasi. Untuk mendapatkan data-data, kita dapat memperoleh dari literatur yang berupa buku-buku atau artikel-artikel yang kita butuhkan, atau dari orang-orang yang pernah melakukan pendakian pada objek yang akan kita tuju. Tidak salah juga bisa meminta informasi dari penduduk setempat atau siapa saja yang mengerti tentang gambaran medan lokasi yang akan kita daki. Selanjutnya, buatlah ROP atau rencana operasi perjalanan. Buatlah perencanaan secara detail dan rinci yang berisi tentang daerah mana yang dituju, berapa lama kegiatan berlangsung, perlengkapan apa saja yang dibutuhkan, makanan yang perlu dibawa, perkiraan biaya perjalanan, bagaimana mencapai daerah tersebut, serta prosedur pengurusan izin mendaki di daerah tersebut. Lalu, buatlah ROP secara teliti dan sedetail mungkin, mulai dari rincian waktu sebelum kegiatan sampai dengan setelah kegiatan. Aturlah pembagian job dengan anggota pengembara yang lain. Selanjutnya, tentukan kapan waktu makan, kapan harus istirahat, dan sebagainya. Adapun perlengkapan saat pengembaraan, yaitu ada perlengkapan dasar. Yang pertama, ada perlengkapan dasar perjalanan yang terdiri dari perlengkapan jalan seperti sepatu, kaos kaki, celana, ikat pinggang, baju, topi, jas hujan, dan lain-lain. Terus perlengkapan tidur seperti sleeping bag, tenda, matras, dan lain-lain. Perlengkapan masak seperti masak dan makan seperti kompor, sendok, piring, korek, dan lain-lain. Selanjutnya ada perlengkapan pribadi seperti jarum, benang, obat-obatan pribadi, tisu, dan lain-lain. Selanjutnya ransel atau carrier. Selanjutnya yang kedua ada perlengkapan pembantu seperti kompas, senter, pisau pinggang, golok tebas, obat-obatan, peta, busur derajat, douglas protektor, penggaris pensil, terus alat komunikasi seperti handy-talkie, survival kit, GPS kalau ada, terus jam tangan. Yang ketiga, packing atau menyusun perlengkapan ke dalam ransel. Caranya yaitu yang pertama, kelompokkan barang-barang sesuai dengan jenis-jenisnya. Kedua, masukkan dalam kantong plastik. Ketiga, letakkan barang-barang yang ringan dan jarang penggunaannya, misalnya perlengkapan tidur, pada yang paling dalam. Yang keempat, barang-barang yang sering digunakan dan vital letakkan sedekat mungkin dengan tubuh dan mudah diambil. Yang kelima, tempatkan barang-barang yang lebih berat setinggi dan sedekat mungkin dengan badan atau punggung. 6. Buat checklist barang-barang tersebut. Selanjutnya, yang keempat, ada pedoman perjalanan alam terbuka. Untuk merencanakan suatu perjalanan ke alam bebas, harus ada persiapan dan penyusunan secara matang. Ada rumusan yang umum digunakan yaitu 4W dan 1H, yaitu terdiri dari yang pertama, where, di mana. Untuk melakukan suatu kegiatan alam, kita harus mengetahui di mana yang akan kita digunakan. Kedua, ada who, siapa. Apakah Anda akan melakukan kegiatan alam tersebut sendiri atau dengan berkelompok?
ketiga, why, mengapa. Ini adalah pertanyaan yang cukup panjang jawabannya dan bisa bermacam-macam. Keempat ada when, kapan, yaitu waktu pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang kelima ada how, bagaimana, merupakan suatu pembahasan yang lebih komprehensif dari jawaban pertanyaan di atas. Ulasannya adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana kondisi lokasi. Kedua, bagaimana cuaca di sana. Ketiga, bagaimana perizinannya, bagaimana mendapatkan air, bagaimana pengaturan tugas panitia, bagaimana acara akan berlangsung, bagaimana materi yang disampaikan, dan masih banyak bagaimana lagi. Dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang timbul itulah kita dapat menyusun rencana kegiatan yang di dalamnya mencakup rincian seperti 1. Pemilihan medan dengan memperhitungkan lokasi, base camp, pembagian waktu, dan sebagainya. Kedua, pengurusan perizinan. Ketiga, pembagian tugas panitia. Keempat, persiapan kebutuhan acara. Kelima, kebutuhan peralatan dan perlengkapan, dan lain sebagainya. Keberhasilan suatu kegiatan di alam terbuka juga ditentukan oleh perencanaan dan perbekalan yang tepat. Dalam merencanakan perlengkapan perjalanan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah 1. Mengenal jenis medan yang akan dihadapi, apakah itu seperti hutan, rawa, tebing, dan lain-lain. Kedua, menentukan tujuan perjalanan, yaitu seperti penjelajahan atau latihan, penelitian atau SAR, dan lain-lain. Ketiga, mengetahui lamanya perjalanan, misalnya 3 hari, seminggu, sebulan, dan lain sebagainya. Yang keempat, mengetahui keterbatasan kemampuan fisik untuk membawa beban. Kelima, memperhatikan hal-hal khusus, misalnya obat-obatan tertentu. Setelah mengetahui hal-hal tersebut, maka kita dapat menyiapkan perlengkapan dan perbekalan yang sesuai dan selengkap mungkin, tetapi beratnya tidak melebihi sepertiga berat badan. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang SKU poin 13. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.